Kebersihan gigi dan mulut sering diabaikan, sampai muncul sakit gigi. Kita baru menyadari bahwa sakit gigi tidak hanya menyebabkan kesulitan makan, namun juga mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Bagaimana bisa merdeka dari sakit gigi? Oke dokter, selanjutnya nih kalau kita ngomongin kesehatan gigi nggak jauh-jauh sama kebiasaan harus sikat gigi gitu ya dok ya. Nah kalau sikat gigi sebenarnya yang bagusnya itu berapa kali sehari? Dan mungkin ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang kita diharuskan untuk sikat gigi dok? Oke, sikat gigi itu anjurannya itu adalah minimal, ini minimal ya, 2 kali sehari. 2 kali sehari itu waktunya kapan? Waktunya adalah setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Didi berlubang. Gitu kan ada nyanyiannya tuh. Jadi paling tidak sikat gigi setelah sarapan pagi dan sebelum tidur, dan 2 waktu itu adalah waktu sikat gigi yang penting, yang krusial, dan itu tidak bisa dilewatkan. Nggak boleh ada alasan, aduh dok saya ketiduran, aduh ya tentu kalau kelewatan gitu ya, artinya tidak melewatkan waktu-waktu sikat gigi itu tentu akan ada problem yang akan muncul di kemudian hari gitu. Oke. Berarti sebelum tidur itu wajib ya dok ya, Wajib. hukumnya ya untuk sikat gigi. Karena itu Betul. biasanya yang dilewatkan ya. Malam hari nggak sikat gigi langsung tidur. Nah itulah bisa tadi ya menimbulkan tadi bakteri-bakteri itu bisa tumbuh ya dok ya. Betul. Oke dokter, selanjutnya nih ada nggak sih tips dari dokter Mirza ya untuk kita nih sahabat-sahabat Nutrimax biar kita merdeka dari yang namanya sakit gigi? Gampang. Caranya, tipsnya hanya ada 2. Yang pertama, sikat gigi itu harus rutin. Dah itu kuncinya. Dan itu yang memegang peranan penting menjaga kesehatan gigi. Itu adalah poin pertama ini. Sikat gigi tadi sebelum tidur dan sesudah sarapan pagi. Itu nggak bisa nggak. Nah itu wajib ya. Lalu saat sikat gigi, perhatikan juga cara sikat gigi yang benar. Gimana cara sikat gigi yang benar? Nah, kalau mau tahu sebenarnya di Google ada, atau di Reels IG saya itu juga saya pernah posting tuh cara sikat gigi itu, ya. Terus yang kedua, periksa gigi ke dokter gigi rutin minimal 6 bulan sekali. Ngapain? Kalau nggak sakit ngapain periksa? Ya logikanya gini deh. Gigi itu kan kita pakai tiap hari, ngunyah, ngemil, ngomong, gibah dan lain sebagainya, itu kan yang melibatkan gigi kan? Ya karena bersuara itu melibatkan gigi. Kalau kita nggak punya gigi, kita nggak bisa ngomong V, nggak bisa, akan he gitu. Jadi itu harus dijaga. Nah, ngapain ke dokter gigi 6 bulan sekali? Dokter gigi akan memeriksa secara keseluruhan ada problem apa di giginya. Lalu dokter gigi akan memeriksa apakah ada karang gigi di sana. Kalau ada karang gigi, dokter gigi akan membersihkan karang giginya. Dan teman-teman, karang gigi itu tidak bisa dibersihkan dengan obat-obatan atau alat-alat. Hei, sadarlah, itu nggak bisa. Jadi cuman buang-buang duit. Jadi sebaiknya periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali, nggak mahal. Daripada itu sudah rusak, nanti ke dokter gigi jadi lebih mahal untuk benerin giginya. Oke, berarti tadi ya harus sikat gigi tadi ya setelah sarapan pagi dan juga sebelum tidur. Terus sama tadi periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya dok ya. Betul. Oke dokter, kalau misalkan nih dok ada pasien udah ditambal giginya misalkan nih. Nah itu kalau tambalan itu sebenarnya harus diganti misalkan berapa bulan sekali atau sesuai sama kondisi giginya dok? Oke, jadi tambal gigi itu sebenarnya itu tidak ada waktu, nanti setahun lagi kita ganti ya tambalannya. Kalau sudah tambalan permanen itu nggak ada yang seperti itu. Kalau ada kayak gitu ya berarti bisa jadi dokter giginya ya, sorry, nanti saya malah jadi ngomongin orang nih. Jadi intinya tambal gigi permanen. Kita ingat, tambal gigi permanen. Permanen artinya lama atau selamanya, tapi ingatlah bahwa apapun yang diciptakan manusia itu tidak bisa selamanya. Nah, biasanya gigi itu yang setelah ditambal itu akan mengalami degradasi atau kerusakan. Itu paling cepat kalau caranya benar, itu paling cepat 3 tahun, 4 tahun. Ada bahkan penelitian atau case report yang menunjukkan hasil penambalan dengan prosedur yang tepat, ya, dengan prosedur yang tepat dan tidak ada yang di skip.
itu bisa bertahan sampai 12 hingga 17 tahun. Itu. Jadi lama. Lama ya dok ya, berarti nggak ada waktu harus ganti berapa bulan sekali gitu ya dok ya? Nggak ada. Oke dokter, nih dari tadi udah rame banget nih kayaknya kolom komentar ya. Kayaknya dokter Mirza lah abis ini langsung diserbu nih nanya-nanya dari sahabat Nutrimax ya. Oke, kita langsung coba jawab pertanyaan dari sahabat Nutrimax dulu ya dokter Mirza ya. Oke. Pertanyaan pertama nih dari Fenty Rahma. Dok, gigi susu anak yang berlubang apakah boleh ditambal? Loh, kok boleh? Harusnya apakah harus ditambal? Kalau apakah boleh ditambal? Ya, harus gitu, harus ditambal. Ini anak-anak itu adalah makhluk hidup juga. Dia punya hak untuk menikmati makanannya dengan enak, dengan nyaman. Kita yang dewasa, kalau gigi kita berlubang, sakit, itu aja kita jadi males makan. Apalagi anak-anak gitu ya, yang mungkin kemampuannya untuk menahan rasa sakit lebih rendah daripada orang dewasa. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalkan anaknya giginya berlubang, jangan diabaikan, bawa ke dokter gigi untuk ditambal, diselesaikan atau dirawat, sehingga anaknya mau makan lagi. Karena banyak yang, kok nggak mau makan sih? Kok rewel sih nggak mau makan? Giginya sakit, Bu. Itu giginya sakit, gitu. Oke, berarti sebagai orang tua juga harus peka ya dok ya. Kadang kayak gregetan sendiri, ini kok anak nggak mau makan. Ternyata ya tadi bisa aja giginya berlubang, makanya sakit nggak mau makan gitu. Betul. Oke, selanjutnya dokter, pertanyaan dari Vinta 2.2. Dok, kalau ada GERD, kenapa kok gigi jadi gampang rapuh? Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Karena gini, dari keseluruhan organ tubuh kita, semua dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu jempol gitu ya, itu bagian atau organ tubuh kita yang paling keras itu adalah gigi, adalah email. Sehingga banyak tim DVI, tim disaster atau apa ya, misalkan ada kecelakaan, itu kalau misalkan ada terjadi kebakaran dan lain sebagainya, itu organ tubuh lain tuh rusak, gigi enggak. Gigi itu masih bisa menahan panas yang dengan suhu yang paling tinggi, sehingga itu yang dijadikan identifikasi. Tapi gigi ini sangat lemah terhadap asam. Jadi gigi itu nggak lemah terhadap manis, gigi itu lemah terhadap asam. Nah, kalau kita mengalami GERD, gangguan pencernaan, itu kan rongga mulut kita itu pH-nya cenderung menjadi asam, ya, sehingga itu akan membuat permukaan gigi kita, email gigi kita itu menjadi gampang rusak, gampang rapuh. Kita ingat lagi tadi penjelasan yang awal tadi, apakah makanan manis bisa bikin gigi berlubang? Tidak, makanan manis tidak bikin gigi berlubang. Yang bikin gigi berlubang adalah pH yang asam. Dari mana pH itu? Dari bakteri. Nah, kalau orang yang GERD, pH-nya kan juga rendah ya, asamnya tinggi, kadar asamnya tinggi, sehingga giginya mudah berlubang. Oke dokter, sebelum closing nih dari aku, ada nggak kata-kata mutiara ya dari dokter Mirza nih untuk sahabat-sahabat Nutrimax terkait kesehatan gigi ya dok? Oke. Baik kalau gitu kata-kata ini aja, pesan. Mohon izin Pak Duka, hamba mohon izin, siap mohon izin. Jadi kalau bisa loh ya, kalau bisa itu sikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Nah ini sifatnya wajib, nggak bisa enggak. Lalu periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali supaya dokternya itu bisa ngecek ada gigi rusak apa enggak. Lah motor aja itu di servis rutin, masa gigimu enggak, kan nanti rusak. Gitu Pak Duka, mohon izin, siap salah. Oke, terima kasih Dokter Mirza. Ilmunya sangat banyak banget nih yang dibagi sama sahabat Nutrimax. Oke dokter, terima kasih ya dok. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih sahabat Nutrimax yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di live selanjutnya. Bye-bye.